Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Supriyadi dari kelas Nanatsu akan membahas tentang beberapa target bungkai pada tanggal 29 Oktober 2025. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang nani nani mitai, yang artinya adalah seperti, menyerupai, sepertinya, kayaknya. Untuk kata kerja dia menggunakan bentuk futsu, kata sifat ii-nya ikut, kata sifat na-nya ikut, dan kata benda langsung mitai. Ini ada beberapa contoh. Ini contoh kata sifat i, ini contoh kata sifat na, ini contoh kata benda, dan ini adalah contoh kata kerja. Kita baca salah satu di sini yang contoh kata kerja. Asta wa ikanai mitai desu. Besok sepertinya tidak pergi. Kemudian di sini ada nani mitai na, yang kata benda, wajib langsung kata benda, dan ada nani mitai ni dengan kata kerja, tidak wajib kata kerja langsung, boleh diselingi kata benda dulu. Contoh yang mitai na. Suma wa kodomo mitai na hito desu. Istri adalah orang yang seperti anak-anak, misalnya manjanya, lucunya, manisnya, imutnya, seperti itu. Contoh yang mitai ni, watashi wa usagi mitai ni hashirimasu. Saya berjalan dengan seperti kelinci. Maksudnya adalah berjalannya cepat banget gitu. Kemudian bungkai yang selanjutnya di sini ada nani rashi, yang artinya seperti, layaknya, katanya tapi katanya yang rumor ya, hanya kabar angin, tidak mendengar secara langsung dari orang yang benar-benar di situ merasakan itu, hanya kabar angin doang, rumor. Jadi bisa benar bisa enggak, cuma rumor. Nah di sini konotasinya positif ya, tentang hal-hal yang positif. Untuk perubahannya, kata kerja menggunakan futsu, kata sifat ii-nya ikut, kata sifat na tidak ikut, kata benda langsung rashi. Contoh di sini ada beberapa. Ini contoh kata sifat i, ini contoh kata sifat na, dan ini contoh kata benda. Dan ini contoh kata kerja. Kita ambil contoh yang ini, kata benda. Nihonjin rashi desu. Layaknya orang Jepang, seperti orang Jepang, kayak orang Jepang, tapi menuju ke hal yang positif. Contoh orang Jepang yang positif itu kan buang sampah pada tempatnya, disiplin, kerjanya rapi, ulet. Nah seperti itu, mengarah ke hal yang positif. Nah kalau yang pakai negatif itu pakainya apa? Oke, lanjut kita ke bungkai selanjutnya. Ini adalah nani epoi, lawan dari nani rashi, yang konotasinya adalah negatif atau mengarah ke hal yang negatif. Nani epoi sendiri artinya ada agak-agak ke, seperti, kayaknya. Kalau kata kerja dia kadang-kadang menunjukkan sifat, kayak misalkan lupa, berarti pelupa. Nah untuk perubahannya, mas i na dicoret langsung epoi, dan kata benda juga langsung epoi. Di sini ada contoh yang kata kerja, di sini ada contoh yang kata benda, di sini ada contoh yang kata sifat na. Sumimasen, maaf. Ini contoh kata kerja, ini contoh kata sifat i, ini contoh kata sifat na,
Dan ini ada contoh kata benda. Nihonjin poi desu. Seperti orang Jepang. Tapi mengarah ke hal yang negatif. Orang Jepang hal negatifnya apa sih? Orang Jepang itu negatifnya dia itu kadang lebih asik dengan dunianya sendiri gitu. Dia itu tidak mau nikah kayak gitu, dan lain-lain. Pokoknya ke hal-hal yang negatif lah. Kemudian di sini kita akan membahas tentang nani nani youdes, yang artinya adalah sepertinya atau kayaknya. Di sini untuk perubahan kata kerja menggunakan bentuk futsu, kata sifat ii ikut, kata sifat nana ikut, kata benda no, dan kata benda menggunakan no. Di sini ada contoh kata kerja, contoh kata sifat i, contoh kata sifat na, dan contoh kata benda. Kita ambil salah satu contoh untuk dibaca. Astawa kuruyo desu. Besok sepertinya akan datang. Misal ada teman ngadain party kan. Nah, saya ini astawa kuruyo desu. Besok sepertinya akan datang. Kemudian di sini ada ni teimas. Ni di sini adalah partikel, ni teimas di sini adalah bungkei. Artinya adalah serupa atau menyerupai, yang bisa diartikan sebagai mirip. Maksudnya secara tidak langsung ini tuh mirip, tapi bukan artinya mirip, artinya adalah serupa atau menyerupai. Contoh nihonjin ni niteimasu, serupa seperti kepada orang Jepang. Jadi serupa kayak orang Jepang, mirip orang Jepang gitu, atau menyerupai orang Jepang. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang nani hazu desu. Artinya adalah seharusnya. Untuk perubahan kata kerja menggunakan futsu, kata sifat i-nya ikut, kata sifat na-nya ikut, dan kata benda tambahkan no. Di sini ada beberapa contoh. Di sini contoh kata kerja, kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda. Nah, kita ambil salah satu contoh untuk dibaca. Di sini ada Nichiyobi no ni yasunda hazu desu. Karena hari Minggu harusnya sudah libur. Kemudian di sini ada temennya hazu desu yang lain. Di sini ada nani nai hazu desu. Seharusnya tidak. Jadi seharusnya tidak melakukan hal tersebut gitu. Contohnya, Byoki no ni ikanai hazu desu. Karena sakit, seharusnya tidak pergi. Apa? Kalau pergi nanti jadi tambah sakit. Nah, kemudian di sini ada nani hazuga arimasen. Artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Contohnya, Byoki no ni iku hazu ga arimasen. Karena sakit tidak mungkin pergi. Mungkin sakitnya parah ya sampai masuk rumah sakit, makanya dia tidak bisa pergi. Oke, lanjut kita ke bungkus selanjutnya. Di sini ada tokoro. Jiso tokoro artinya baru mau makan. Teiru tokoro, itokoro, natokoro, notokoro artinya benar-benar sedang. Pada saat itu juga sedang berlangsung. Kemudian ada tatokoro, artinya baru saja atau dalam keadaan langsung, benar-benar baru, masih ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya, masih ada bekas-bekasnya. Di sini untuk contoh yang A, jiso. Ini A, ini B, ini C. Salah, maaf. Ini C. Nah, contoh yang A, taberu tokoro, baru mau makan. Udah pegang piring nih. Nah, terus tanyain udah makan belum nih, baru mau makan.
udah ada nasinya tapi belum dimakan, baru mau makan. Kemudian contoh yang teimas atau teiru tokoro, di sini ada tabe teiru tokoro des, benar-benar sedang makan. Udah makan belum? Lah ini lagi makan nih. Jadi benar-benar sedang dilakuin makannya. Nah ini itu ada punya persamaan dengan tochude, tabe tochude, dalam tengah keadaan makan. Jadi benar-benar dalam keadaan lagi makan gitu. Kemudian ada yang contoh yang C, yang tata koro, tabe tato koro des, baru saja makan, masih ada bekas di bibirnya atau masih ada piringnya tuh, baru aja tadi selesai 1 menit yang lalu atau beberapa detik yang lalu. Kemudian di sini ada tentang bakari. Jiso bakari artinya tinggal titik-titik saja, kegiatan yang belum dilakukan. Kemudian ada tabakari artinya baru saja tapi jeda waktu, walaupun sudah lama tapi berasa baru. Kemudian ada te bakari, i bakari, na bakari, kabe bakari, artinya melulu atau terus menerus. Contoh di sini yang tinggal saja ada taberu bakari, tinggal makan saja yang belum. Jadi hari ini tuh udah belajar, mandi, main dan lain-lain, tinggal makan aja nih yang belum. Jadi pakainya taberu bakari. Kemudian di sini contoh yang B, tabeta bakari, baru saja makan. Kapan ya? Bisa tadi pagi, bisa tadi siang, misalkan ditanyainnya malam tuh. Jadi walaupun udah beberapa jam dan sudah melewati berbagai kegiatan lain, tapi tetap aja rasanya tuh baru gitu, baru aja tadi makan. Nah di sini kemudian te bakari contohnya yang C, kita ambil yang kata kerja aja ya contohnya ya. Tabe te bakari, makan terus menerus atau makan melulu. Nah di sini tuh kayak mata sama dake, makan lagi atau dake hanya makan aja, makan terus, makan aja, makan terus, makan hanya makan aja gitu, makan lagi, makan terus, makan terus. Oke, kemudian lanjut. Di sini ada nani noni, posisinya itu di tengah, artinya adalah padahal. Nah, bentuk-bentuk perubahan kata kerja di sini, kata kerja menggunakan futsu, kata sifat ii ikut, kata sifat nana ikut, kata benda langsung noni. Kita ambil salah satu contoh di sini di kata benda. Byoki noni hatarakimasu, padahal sakit tetapi bekerja. Nah, tetapi di sini itu nggak ada partikel tetapinya guys, tetapi ini sebagai pelengkap aja dari kata si padahal ini. Padahal sakit tetapi bekerja. Kemudian di sini kita bahas noni lagi, jiso noni dan kabe ni. Karena yang bisa langsung bertemu dengan ni untuk itu hanya kata benda. Kalau selain kata benda harus ada partikel no, makanya jiso menggunakan noni. Posisinya itu tidak di tengah-tengah kalimat. Ya tengah, dibilang tengah juga bukan, dibilang tengah juga iya. Tapi biasanya itu nggak ada komanya. Kalau yang ini itu yang padahal itu tengah dan ada komanya, makanya dia dibaca di awal. Kalau ini bahasanya bukan di awal. Contoh yang jiso, asobu noni ikimas, pergi untuk bermain. Kemudian contoh yang kata benda, kenkou ni ii desu, baik untuk kesehatan. Oke, kemudian di sini ada demo, ga, kedo atau kere demo. Artinya adalah tapi. Nah, di sini contohnya ada karai demo suki des,
pedas tapi suka. Nah, demonya bisa diganti pakai ga. Kirai ga suki des, pedas tetapi suka. Atau pakai kedo, karai kedo suki des, pedas tapi suka. Jadi pakai yang mana aja ya, bisa demo, ga, atau kedo, atau kere demo. Kemudian di sini ada bentuk kamo shiremasen atau kamo shirenai. Artinya adalah kemungkinan. Untuk perubahan kata kerja menggunakan futsu, kata sifat i ikut, na ikut, kb langsung kamo shiremasen. Di sini ada beberapa contoh. Kita ambil salah satunya saja. Yang kata kerja komaru no ni oboenai kamo shiremasen. Karena bingung, kemungkinan tidak ingat. Nah, di sini tuh yang tadi tuh yang karena tuh ada komanya kan. Komaru no ni oboenai kamo shiremasen. Karena bingung, kemungkinan tidak ingat. Jadi karena lagi bingung nih, kemungkinan ada aja yang lupa. Kemudian kita lanjut. Di sini akan membahas tentang keterangan no, i atau na, ini sejajar. Kemudian kata benda ga simas, ada atau ber. Ini tuh untuk panca indera kayak berbau atau ada bau, berasa atau ada rasa, itu seperti itu ya. Di sini contohnya adalah kuroi iroga simas, berwarna yang hitam, berwarna hitam, seperti itu. Jadi kalau kata sifat i ya pakai i aja langsung. Kalau kata sifatnya juga langsung aja. Nah, tapi kalau misalkan keterangannya di sini kata benda ya pakai no. Atau misalkan kata kerja ya sama, tinggal tambahin no supaya jadi kata benda. Oke, yang terakhir di sini kita akan membahas tentang tempat o yang artinya dari. Sejatinya o itu sebenarnya tidak ada artinya, teman-teman. Tapi tapi partikel o ini bisa berarti dari dengan syarat kerja yang kerjanya itu mengelilingi, melewati, atau meninggalkan. Contohnya di sini ada torimas lewat, sangposimas jalan-jalan, watarimas menyeberang, hasirimas berjalan kaki, hasirimas berlari, tobimas terbang, arukimas berjalan kaki, kengakusimas meninjau, kengbutsu melancong, nigemas kabur, yoko berwisata, masugu ikimas pergi lurus, magarimas belok, demas keluar, sosugyosimas lulus, kemudian ada sugimas lewat waktu. Oke, untuk contoh yang di sini salah satu contoh beberapa aja. Uchi o demas, keluar dari rumah. Kemudian di sini ada yang untuk waktu. Kita kasih contoh yang sugimas. Shichiji o sugimasta, telah lewat dari jam 8. Kemudian di sini contoh khusus untuk sosugyosimas, lulus. Kan ada lagi tuh yang lulus tuh yang gokakusimas. Nah, sebagai pembedanya, kalau gokakusimas itu partikelnya adalah ni, karena dia itu tujuan, ada tujuan. Tapi kalau sosugyosimas itu lulusnya itu menggunakan o, karena dia lulus itu meninggalkan tempat. Contohnya JFT ni gokakusimas, lulus pada JFT. Kemudian ada yang sosugyosimas, gakkou o sosugyosimas, lulus dari sekolah. Jadi supaya sebagai pembeda, lulus gokakusimas dan sosugyosimas adalah seperti ini ya. Karena gokakusimas dia menggunakan ni karena tujuan, sedangkan sosugyosimas pakai o karena dia meninggalkan tempat.
Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata, ucapan atau penyampaian. Mohon sekiranya diberi masukan dan saran supaya saya bisa lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.